welcome back to Yatimetri Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Semoga teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB, saya doakan dimudahkan dan diberi kelulusan sampai mendapatkan NIP tahun ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal-soal bahasa Inggris ya untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Jadi pada video kali ini saya akan membahas soal-soal error recognition, yaitu kita mencari jawaban yang pilihan jawaban yang salah, yang tidak sesuai struktur kalimat di antara pilihan A, B, C, dan D ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Basal body temperature refers to the most lowest temperature of a healthy individual during working hours. Pilihan A adalah refers, pilihan B adalah most lowest, pilihan C adalah healthy, dan pilihan D adalah during. During ini working ya, working hours. Nah, untuk pilihan A, reverse, ini sudah benar ya, karena subjeknya basal body temperature. Ini merupakan predikatnya, ini merupakan subjeknya, to the most lowest, to the most lowest. Nah, di sini yang salah ya, teman-teman sekalian. Harusnya ini merupakan superlatif ya, paling. Kalau dalam bahasa Inggris ini materi superlatif atau paling. Jadi rumusnya itu yang pertama adalah ini kalau misalnya katanya berupa satu suku kata atau dua, itu rumusnya adalah the, kemudian adjektif, kemudian est, tambah est ya, dan seterusnya. Kemudian apabila kata atau adjektifnya itu lebih dari satu suku kata, lebih dari dua suku kata, maka rumusnya adalah the, kemudian most, kemudian ditambah dengan adjektifnya. Nah, karena low ini merupakan satu suku kata, berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Jadi mostnya salah, harusnya to the lowest temperature of a healthy individual during working hours. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Next, kita masuk di soal yang nomor 2. After the yolk is separated from the white, it must be boiled immediately. Pilihan A adalah separated, pilihan B adalah from the, pilihan C adalah boil, dan pilihan D adalah immediately. Oke, kita lihat pilihan jawabannya ya. Ini merupakan kalimat pasif, is separated, dipisahkan. Ada awalan di sini. After the yolk, yolk ini kuning telur dipisahkan dari putihnya. It must be boiled. Ya, harusnya di sini ed ya. Harus direbus. Ya, ini juga merupakan bentuk pasif, kalimat pasif. Untuk rumus kalimat pasif yang ada modal verbnya, jadi subjek kemudian modal verb tambah be ditambah dengan verb 3. Jadi di sini harusnya boiled ya. Jadi after the yolk is separated from the white, it must be boiled immediately. Jadi harus direbus segera. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. The amount of copper sulfate used in the experiment depends from the intensity of the heat. Pilihan A adalah amount, pilihan B adalah depends, pilihan C adalah from, kemudian pilihan D adalah heat. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata depends ya.
Kata depends itu harusnya dia berpasangan dengan on, depends on. Ya, jadi ada memang beberapa kata di dalam bahasa Inggris itu memiliki atau harus diikuti oleh preposisi tertentu. Jadi on ini merupakan preposisi ya, kata depan. Jadi seharusnya di sini depends on, bukan depends from. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Kata-kata seperti ini contoh lainnya adalah believe in, kemudian focus on. Nah, ini beberapa preposisi yang harus mengikuti. Contoh lainnya focus on. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memang familiar dengan beberapa kata-kata ini. Jadi untuk pilihan jawaban nomor 3, saya ulangi sekali lagi. The amount of copper sulfate used in the experiment depends on the intensity of the heat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Interest in automatic data processing has grown rapid since the first large calculators were introduced in 1950. Pilihan A adalah in, pilihan B adalah grown, pilihan C adalah rapid, pilihan D adalah since, dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat pilihan A, interest in. Nah, ini sudah benar ya. Pilihan B, has grown. Oke, ini merupakan present perfect. Sudah betul ya, has grown. Kemudian ini ada kata, oke, rapid, has grown. Harusnya di sini rapidly ya, rapidly. Ini merupakan adverb. Maknanya ini dengan cepat, jadi sudah tumbuh dengan cepat ya. Jadi harus tambah ly di sini. Kalau dia rapid di sini, ini hanya berupa adjektif aja. Jadi dia harus tambah ly. Adjektif tambah ly menjadi adverb. Ini namanya adverb of manner. Cara ya, sama dengan kata slow. Slow tambah ly menjadi slowly. Contohnya he walks slowly, dia berjalan dengan lambat. Jadi rapidly ini harusnya ya, ini sudah betul, harusnya dia di belakang, has grown rapidly. Kalau misalnya dia rapid, ini dia berfungsi sebagai adjektif, sedangkan posisinya di sini setelah verb ya. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 4 adalah C. Interest in automatic data processing has grown rapidly since the first large calculators were introduced in 1950. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. All of we students must have an identification card in order to check books out of the library ya. Pilihan A adalah we, pilihan B adalah have, pilihan C adalah out, pilihan D adalah of. Kita periksa ya, periksa dulu subjek kemudian predikatnya. Kita lihat di sini, di sini all of we kami, kemudian students. Nah, di sini nggak boleh double subject ya. Jadi harusnya di sini all of students, nggak usah pakai we karena students itu merupakan subjeknya. Kalau we lagi itu namanya double subject. Jadi seharusnya di sini kata we-nya tidak ada ya. Jadi all of students must have an identification card in order to check books out of the library. Berarti pilihan jawaban untuk nomor 5 adalah A. Next, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. It is imperative that graduate student maintains a grade point average of B in his major field. Pilihan A adalah it is, pilihan B adalah maintains, pilihan C adalah of, pilihan D adalah his. Kita periksa ya, ini merupakan subjunctive ya, materi subjunctive. It is imperative that. Ini merupakan materi subjunctive ya. Subjunctive ini yang berupa imperatif, ini adjektif.
adjektif yang berisi seperti saran atau nasihat dan lain sebagainya. Jadi ini materi subjunctive. Kemudian rumus untuk subjunctive ini yang diikuti oleh adjektif itu it, kemudian ditambah to be, kemudian ditambah dengan adjektifnya. Adjektifnya ini imperatif ya. Adjektif, kemudian ditambah that, ditambah dengan kata that, kemudian ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan verb 1. Jadi diikuti oleh verb 1. Jadi ini rumusnya ya. Oke. Nah, jadi kita periksa di sini. It is sudah benar ya. It kemudian tambah be. It is imperative that a graduate student. A graduate student merupakan subjeknya. Nah, kita lihat di sini verbnya. Verbnya di sini nggak bisa tambah s, dia harus kembali ke verb 1. Harusnya dia maintain. Jadi, it is imperative that a great student maintain a grade point average of B in his major field. Jadi, jawaban nomor 6 adalah B. Sama dengan ketika kita bilang atau kita mengatakan it was important that bla 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 bla. Itu sama ya, itu merupakan materi subjunctive juga. Atau it was urgent that. Jadi diikuti oleh subjek kemudian verb 1. Atau it is suggested that, ya itu juga seperti itu. Jadi diikuti oleh verb 1 ya. Well, itu tadi beberapa contoh soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada komentar, saran, ataupun pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Terakhir, thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.